Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ahli siddiqi wal wafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kultum yang singkat ini, mari sebelumnya kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayahnya. Kita bisa menjalankan kewajiban yaitu salat zuhur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita. Semoga kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan itu tentunya harapan setiap orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita sudah bekerja, maka bekerja itu sebagai cita-cita, keinginan orang yang belum bekerja. Kalau kita sudah punya istri, sudah punya suami, maka yang belum punya suami atau belum punya istri itu memiliki harapan, cita-cita kepingin punya istri atau suami. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita setelah punya suami atau istri, kita sudah punya rumah. Punya rumah adalah merupakan keinginan bagi orang-orang yang belum punya rumah. Setelah punya rumah, punya mobil, merupakan keinginan orang-orang yang belum punya mobil, dan terus dan sebagainya. Tetapi yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, kita ini masih hidup, dan hidup ini adalah keinginan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Maka kehidupan ini, hidup kita ini, kesempatan ini patut kita syukuri, patut kita manfaatkan. Karena kita oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan umur umatku kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Kalaupun lebih itu hanya sedikit. Berarti kesempatan kita untuk menikmati hidup di dunia ini terbatas. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu berarti akhiratlah tujuan kita. Akhiratlah investasi yang akan kita nikmati ketika kita hidup di dunia ini. Dan akhiratlah yang akan menjadikan kita hidup bahagia ataupun menderita. Karena sehari di dunia ini adalah 1000 tahun di akhirat. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Berarti kalau kita hanya berapa tahun di sini, akhirat lebih lama lagi. Oleh karena jemaah sekalian, mari kita pergunakan hidup yang sekali ini sebaik mungkin agar kita bisa menikmati kebahagiaan di akhirat kelak. Maka masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita adalah setelah mati. Maka jangan heran kalau ada tulisan rumah masa depan. Berarti rumah masa depan kita adalah kuburan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan itu. Tetapi kita sebagai orang yang hidup di dunia ini memiliki berbagai macam profesi, rezeki, kehidupan masing-masing. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada orang yang dicintai Allah, ada orang yang dibenci Allah. Apapun yang kita miliki, kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hidup tidak nyaman. Apalagi mengharap besok bahagia di akhirat. Itu amat berat sekali. Tetapi apapun kondisi yang kita miliki,
profesi yang kita hadapi, entah apapun bentuknya. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup akan terasa bahagia. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat nanti. Jangan heran ketika orang yang miskin tetapi diberi kebahagiaan oleh Allah karena dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang yang punya harta banyak, punya segalanya, tapi hidupnya menderita karena dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hal-hal yang dicintai oleh Allah dan apa-apa hal yang dibenci oleh Allah, mari kita ikuti bersama-sama. Siapa tahu kita dibenci oleh Allah. Kalau sudah meninggal dunia, maka kita sama, tidak pandang ketika di dunia menjabat sebagai apa, ustadz ataupun pendengar ataupun pegawai dan lain sebagainya, tidak. Tetapi orang yang dicintai oleh Allah maka akan diselamatkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang dibenci Allah mengharap surga amatlah berat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Al-Baqarah ayat 276. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Mungkin kita pernah melakukan perbuatan dosa, tetapi kalau sering, maka kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun, atau dosa yang kita perbuatkan tradisi-tradisi, maka itu hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap dalam perbuatan dosa itu, maka kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk kok masih tetap dijalankan, artinya kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak cuma itu, wallahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang suka usil, suka mengganggu, suka menyalahi dan lain sebagainya. Itu zalim. Ali Imran ayat 56. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. An-Nisa ayat 36. Sombong karena memiliki kelebihan, karena memiliki prestasi dan lain sebagainya, sehingga dia memamerkan kepada orang lain, membuat orang lain terluka. Kalau ada orang yang di bawah kita, yang perlu kita lakukan adalah membantu mereka. Kalau niatnya memberi motivasi bagus, tapi hanya memamerkan, itulah yang dinamakan sombong, membanggakan diri. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah terbukti bahwa kalau kita pinter, kita punya kelebihan apapun, kalau kita sombong, membanggakan diri, kita sering berbuat dosa, berbuat kerusakan, melampaui batas, kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Al-An'am ayat 58, suka berkhianat. La yuhibbul jahra bisu' minal qawli illa min dzulima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. An-Nisa ayat 148, suka berbicara kotor, buruk-buruk, sering sekali. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifun, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-An'am ayat 141. Punya ini kurang tambah lagi, punya itu kurang tambah lagi, akhirnya banyak yang dongkrok, banyak yang tidak terpakai. Beli ini beli itu, semua banyak yang tidak terpakai, itu namanya berlebih-lebihan. Allah tidak suka kepada yang demikian. Artinya apapun profesi kita, seperti apapun kondisi kita, kalau kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya itu kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Bapak-bapak Ibu sekalian, sebagai hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu
menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Kita merasa salah dan sering baca istighfar dan mensucikan diri, itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang gemar kebaikan, entah dengan lisannya berkata baik, dengan perbuatannya, dengan infak sedekahnya, dengan apapun yang baik-baik dilakukan, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang merasa hidupnya menderita, Allah juga berkata, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Bahkan tidak cuma menyukai, Allah menambahkan innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar tentunya ada stimulus orang melakukan kesabaran. Mungkin ketika kepengen punya uang banyak, justru malah diuji oleh Allah, uangnya hilang atau bangkrut. Kalau kita sabar berarti Allah bersama kita. Kalau di jalan ada jalan yang macet, diuji oleh Allah. Kalau orang yang sabar membaca istighfar, tapi kalau orang yang tidak sabar akan mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar. Jadi kalau ada ujian, itu menunjukkan menguji kesabaran kita. Seberapapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita bersabar, beristighfar, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma dekat, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ujian tentunya dengan istri, anak, teman, dan lain sebagainya. Kalau istri, teman, anak, rekan kerja yang sangat buruk sekali, tetapi kita masih sabar, berarti menunjukkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunjuk orang akan berubah, tetapi diri kita mampu untuk menyikapi, mengimbangi untuk selalu baik dan baik, tidak membalas dengan kejelekan. Itulah kesabaran. Jadi kalau kita orang harus gini, orang harus gitu, itu keliru. Tapi mari kita tengok diri kita, ujian yang diberikan Allah kepada kita lampaui dengan kesabaran. Anak sakit, istri sakit, anak nakal dan sebagainya, itu merupakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu adalah diberikan kepada orang-orang yang sabar. Sabar merawat, sabar mendidik, sabar melakukan yang baik, maka layaklah kita besok ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hidup yang sekali ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.